Halo guys, welcome back to Koko Sumsu. Pada video kali ini, Koko akan menjelaskan tentang Poseidon. Dalam mitologi Yunani, Poseidon ini dikenal sebagai dewa penguasa laut, sungai, dan danau yang didapatkan setelah melakukan undian dengan para Olympians lainnya usai memenangkan peperangan Titanomakhia seperti yang sudah Koko jelaskan di video sebelumnya. Jika Hades pada Titanomakhia diberikan helmet tembus pandang oleh para Cyclops, maka Poseidon ini juga diberikan senjata pusaka oleh para Cyclops berupa Trisula bercabang 3 yang terbuat dari emas yang memiliki kekuatan untuk menyebabkan banjir dan gempa bumi. Poseidon ini tinggal di istana yang terbuat dari terumbu karang dan mutiara di landasan laut dengan halaman istana yang sangat luas, tempat dia menyimpan kuda-kuda miliknya. Berbeda dengan Hades yang hanya setia dengan satu wanita yaitu Persephone, Poseidon ini banyak sekali menikahi para gadis lainnya. Istri utama dari Poseidon ini adalah Amphitrite, atau dari pernikahannya ini mereka memiliki anak yang bernama Triton yang memiliki wujud setengah manusia dan setengah ikan. Triton ini sendiri memiliki pusaka berupa trompet kerang dan memiliki kemampuan untuk meramal. Siapa sangka, ternyata Poseidon ini sebelum menikah itu sempat menjomblo dan stres. Zeus yang kasihan melihat kakaknya menjomblo terus pun akhirnya meminta tolong kepada Nereus, sang penguasa laut pendahulu, untuk menikahkan salah satu anaknya dengan Poseidon. Nereus ini sendiri memiliki banyak anak yang cantik dan salah satunya itu bernama Amphitrite ini. Poseidon pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya dan membawakan banyak hadiah dari lautan untuk Amphitrite, tapi ditolak. Amphitrite pun malah menghilang dan mengghosting si Poseidon ini. Akhirnya sang penguasa lautan ini pun diajari oleh sang adik yaitu Zeus yang merupakan pakar pecintaan untuk mendekati Amphitrite, yaitu untuk tidak PDKT secara terang-terangan karena Amphitrite ini sendiri merupakan seorang pemalu. Akhirnya Poseidon pun meminta petunjuk kepada Nereus di mana lokasi Amphitrite berada, dan Poseidon ini pun mengirimkan lumba-lumba untuk membujuk Amphitrite untuk menikahinya. Karena dia menyukai hewan yang lucu dan cerdas seperti lumba-lumba dan menghargai jerih payah dari Poseidon, maka akhirnya Amphitrite pun bersedia untuk menikah dengan Poseidon. Di salah satu kota terbesar di daratan Yunani kuno, yaitu kota Athena, terdapat dua dewa yang dipuja, yaitu Poseidon dan juga Athena. Di kota ini banyak masyarakat yang takut dengan Poseidon, dikarenakan masyarakat di sana itu kebanyakan mayoritas mata pencariannya itu didapatkan dari mencari ikan di laut. Sehingga jika mereka ingin merasa aman saat melaut, maka mereka akan memberikan persembahan setiap tahunnya kepada dewa Poseidon berupa kereta kuda dengan 4 ekor kuda itu dilemparkan ke dalam laut. Karena mereka takut jika Poseidon ini marah jika tidak diberi persembahan tersebut, maka Poseidon ini akan menghancurkan pulau-pulau mereka. Karena Poseidon ini sendiri itu dianggap sebagai dewa yang dapat memunculkan pulau-pulau baru, namun dia juga bisa merusak pulau-pulau tersebut jika sedang marah. Hingga pada suatu waktu terjadi perebutan kekuasaan antara Athena dan Poseidon. Rakyat kota Athena pun diminta untuk memilih hanya satu saja dewa pelindung untuk kota mereka. Para penduduk diminta untuk memilih hadiah yang akan diberikan oleh kedua dewa tersebut. Poseidon berjanji ingin menancapkan trisulanya ke dalam tanah, dan keluarlah air dari dalam tanah yang memiliki rasa yang asin sehingga tidak terlalu bermanfaat bagi rakyat tersebut. Sedangkan Athena memberikan mereka pohon zaitun yang mana buah dari pohon tersebut dapat dimakan dan juga minyak tersebut dapat digunakan. Sehingga Dewi Athena lah yang pada akhirnya dipilih sebagai pelindung kota tersebut. Poseidon yang tidak terima dengan hal tersebut pada akhirnya mengirim banjir ke kota tersebut. Pada kisah lainnya, itu terdapat kisah di mana Zeus yang merupakan raja dari para dewa karena telah berhasil menguasai Olympus. Namun Poseidon dan Apollo pun menentangnya pada saat itu, yang menyebabkan mereka berdua itu dihukum oleh Zeus untuk melayani Raja Troya yang bernama Laomedon. Raja Laomedon ini pun memerintahkan Poseidon dan juga Apollo untuk membangun tembok besar di sekeliling kota Troya dengan imbalan berupa anggur emas. Namun setelah tembok tersebut dibangun, Laomedon ini pun mengingkari janjinya dan menolak untuk memberikan apapun kepada kedua dewa ini, yang menyebabkan Poseidon menjadi benci dengan bangsa Troya dan lebih memihak kepada bangsa Yunani saat peperangan berlangsung.
kisah ini cukup panjang, namun cukup menarik untuk Koko jelaskan di video yang akan datang. Lalu lanjut lagi, Poseidon yang murka kepada Laomedon pun mengirimkan monster laut untuk menyerang kota Troya dan menghancurkannya. Lalu kita akan beralih ke kisah selanjutnya, yaitu di mana selain Poseidon ini menikah dengan Aphrodite, Poseidon ini juga menyukai seorang gadis yang merupakan salah satu wanita yang berada di kuil Athena yang bernama Medusa. Yang akhirnya mereka pun memiliki anak, yaitu Chrysaor dan juga Pegasus. Kayak yang sudah Koko jelasin secara lengkap di video Medusa. Kurang lebih cuplikan singkatnya kayak gini ya teman-teman. Cerita ini menggambarkan Medusa ini sebagai sesosok gadis yang cantik. Kecantikannya ini sampai menarik perhatian dari sang dewa laut, yaitu Poseidon. Nah, Poseidon ini menginginkan Medusa dan saudara-saudaranya, dan Poseidon ini pun merusak mereka di kuil Athena. Sang Dewi Athena ini pun kemudian membalas dendam dengan mengubah Medusa dan kedua saudaranya menjadi Gorgon atau manusia ular, sehingga rambut Medusa pun menjadi seperti ular. Tapi dikarenakan Medusa ini melakukan beberapa sihir terlarang untuk mengembalikan wujud aslinya, sehingga dia pun menjadi mortal, atau bisa dibilang bahwa dia ini menjadi makhluk yang tidak abadi. Ketika Perseus tiba, para Gorgon pun sedang tertidur. Perseus mendekati Medusa sambil melihat dari cermin di perisainya supaya tidak berubah menjadi batu. Perseus lalu memenggal kepala dari Medusa ini dengan pedangnya dan memasukkan kepala Medusa ini ke dalam kantung penyimpanan yang dimilikinya. Para Gorgon ini atau saudara lain dari Medusa ini yang bernama Steno dan Euryale ini terbangun tetapi tak melihat Perseus karena sang pahlawan telah memakai helm kegelapan atau jubah yang tembus pandang. Kemudian keluarlah Pegasus dan Chrysaor dari tubuh Medusa yang dipercaya sebagai anak dari hubungan gerap antara Medusa dan Poseidon tadi. Oh iya guys, kalau kalian pengen nonton video tentang Medusa secara penuh, kalian bisa klik tombol di atas ya teman-teman. Lanjut lagi ke ceritanya. Selain Medusa dan Aphrodite, Poseidon pun juga pernah mengejar Demeter. Namun Demeter ini menolak Poseidon dan dia pun menyamar menjadi seekor kuda betina supaya bisa bersembunyi di antara kawanan kuda. Poseidon pun akhirnya tahu jika Demeter ini telah menyamar, sehingga Poseidon pun juga menjelma menjadi kuda jantan dan Poseidon pun memperkosanya. Akhirnya dari hasil hubungan tersebut dilahirkanlah anak kuda yang bernama Arion yang bisa berbicara dengan bahasa manusia. Selain dengan ketiga wanita tersebut, masih banyak lagi kasus pemerkosaan yang dilakukan Poseidon kepada wanita seperti Amymon, Caeneus, Tyro, dan bahkan cucunya sendiri yang bernama Alope, yang menghasilkan anak seperti Peleus dan Neleus, seorang Cyclops yang bernama Polyphemus, yang perjalanannya itu tidak terlalu berperan, sehingga mereka ini tidak terlalu dikenal oleh rakyat Yunani kuno. Berikutnya, ini kisah dari seorang manusia setengah banteng yang bernama Minotaur. Di suatu kerajaan yang bernama Kreta, terdapat seorang raja yang bernama Minos, di mana raja ini meminta seekor banteng kepada Poseidon dan berjanji akan mempersembahkan banteng tersebut saat hari permujaan untuk Poseidon. Dimunculkanlah banteng berwarna putih yang indah dan dapat berjalan di atas laut oleh Poseidon. Tapi saat hari perayaan itu tiba, si Minos ini enggak nyerahin itu banteng ke persembahan, sehingga Poseidon pun murka dan membuat istri dari Minos ini yang bernama Pasiphae itu jatuh cinta dan tergila-gila dengan banteng itu. Yang mana pada akhirnya Pasiphae pun dari hubungan itu melahirkan seorang anak berwujud setengah manusia setengah banteng yang bernama Minotaur. Oke teman-teman, sekianlah cerita dari Koko mengenai perjalanan dan juga kekejaman serta keegoisan dari raja penguasa laut ini, Poseidon. Oh iya, jika kalian punya cerita menarik lainnya yang ingin Koko bahas di video-video berikutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share, dan subscribe ya ke teman-teman kalian. See you guys on the next video. Stay watch our next video and drink your kuku.